Lu tau nggak kalau di Eropa dulu ada rumah sakit jiwa yang isinya orang-orang aneh? Ya rumah sakit jiwa ya orang aneh kan? Tapi bukan itu maksudnya. Ini adalah sebuah cerita rumah sakit jiwa pertama kali di Eropa. Dan rumah sakit ini memiliki cerita yang sangat mengerikan. Inilah rumah sakit Bethlehem Asylum. Putar dulu intronya. Didirikan di tahun 1247, Bethlehem Royal Hospital adalah rumah sakit pertama di Inggris Raya yang menampung pasien dengan kondisi mental yang tidak stabil. Bahkan ini bisa dibilang adalah rumah sakit jiwa pertama di Eropa. Karena sebelumnya belum ada rumah sakit yang mau menampung pasien yang menderita penyakit mental, cacat fisik, dan bahkan riwayat kriminal. Dan karena dibangun di era tahun 1200-an, tentunya bentuk rumah sakit ini menyesuaikan dengan bangunan yang sesuai pada tahun itu. Namun di tahun 1600-an, bangunan ini direnovasi dan meniru gaya arsitektur dari istana Trollerius Laus yang ke-14. Bangunannya sangat megah dan indah, tetapi siapa sangka, ternyata rumah sakit ini menyimpan banyak cerita yang sangat mengganggu. Karena pada dasarnya, memang rumah sakit ini dikhususkan untuk pasien dengan mental yang berbeda. Makanya banyak sekali kejadian yang tidak kita sangka. Para pekerja di rumah sakit ini seakan-akan tidak pernah menyembuhkan satupun pasien di sana. Malah mereka terkesan melakukan eksperimen kepada para pasien. Pasien yang baru masuk akan diisolasi dulu dalam sebuah ruangan yang kosong dan hening. Jika pasien itu selamat dari ruang isolasi, maka sang pasien itu akan menjalani beberapa perawatan berikutnya. Kalau selamat, emang ada yang gak selamatnya? Nah, dari ini aja sudah terkesan aneh. Pasien yang selamat dari ruang isolasi, mereka akan melanjutkan sebuah terapi. Nama terapi itu adalah terapi berputar, di mana pasien akan duduk di kursi yang digantung di langit-langit. Kemudian kursi itu akan berputar 100 kali per menit. Menurut catatan, alasan rumah sakit ini melakukan terapi berputar adalah ini dilakukan agar sang pasien muntah dan mengeluarkan segala penyakitnya. Hal ini didasari karena pada abad pertengahan, dokter pada masa itu memang percaya akan hal ini. Banyak para dokter di abad itu mengatakan, jika penyakit mental bukan berasal dari pikiran manusia, namun itu berasal dari fisik yang tidak sehat dan ada di dalam tubuh. Makanya pihak rumah sakit pada saat itu mereka berusaha mengeluarkan dengan aktivitas yang agak ekstrim, yaitu dengan kursi yang berputar. Namun kerap terjadi adalah pasien telah melaksanakan terapi berputar ini bukannya sembuh, mereka malah mengalami vertigo. Tetapi meskipun aneh, rumah sakit ini tetap ramai pengunjung. Banyak warga yang datang membawa keluarga mereka yang mengalami gangguan mental. Memasuki tahun 1600-an, rumah sakit Bethlehem ini mengalami krisis anggaran yang luar biasa, di mana rumah sakit ini benar-benar kehabisan dana untuk biaya operasional. Sebenarnya, sumber dana operasional untuk rumah sakit ini berasal dari pemerintah dan pasien. Tetapi entah mengapa, tiba-tiba pemerintah menghentikan suntikan dana. Bahkan pemerintah seakan tidak peduli lagi pada rumah sakit ini. Dari sumber yang gue dapatkan, alasan pemerintah menghentikan suntikan dana ke rumah sakit itu karena pemerintah sedang fokus membiayai sebuah misi perang. Nah, karena kekurangan dana, akhirnya para pekerja rumah sakit ini harus putar otak untuk mendapatkan uang. Mereka juga tidak bisa mengandalkan donasi dari keluarga pasien, karena kebanyakan keluarga pasien adalah orang-orang dari kalangan menengah. Terlepas dari kekurangan uang, rumah sakit ini masih terkenal dengan keanehannya. Saking terkenal karena keanehannya, rumah sakit Bethlehem ini beberapa kali masuk ke pertunjukan drama milik Shakespeare. Shakespeare adalah seorang artis dari Inggris yang sangat berpengaruh pada saat itu. Artis itu mengatakan, ada sebuah rumah sakit yang diisi oleh orang-orang aneh dan mengerikan. Tapi, bukannya takut, orang-orang di Inggris malahan penasaran dengan rumah sakit ini. Dan puncaknya di abad ke-18, orang-orang di Inggris menjadikan rumah sakit Bethlehem ini sebagai objek tujuan wisata. Mereka berpiknik ria di halaman rumah sakit itu. Bagi mereka, melihat kondisi pasien yang aneh dan melihat dokter sedang menangani pasien yang aneh, itu adalah sebuah hiburan. Ini yang sakit mental siapa? Yang di luar rumah sakit apa yang di dalam? Bahkan karena ramainya pengunjung, akhirnya pihak rumah sakit memberikan tarif biaya masuk. Dengan adanya biaya masuk, akhirnya rumah sakit dapat biaya tambahan dan itu mereka gunakan sebagai biaya operasional. Bahkan menurut catatan, rumah sakit ini bisa menerima 96.000 pengunjung dalam 1 tahun. Ingat ya, pengunjung bukan pasien. Sebenarnya di rumah sakit itu, tidak semua pasien mengalami gangguan mental dan bersikap aneh. Namun karena tuntutan pengunjunglah yang akhirnya membuat mereka berkelakuan aneh. Bahkan para dokter memaksa para pasien untuk berkelakuan aneh agar para pengunjung datang lebih banyak lagi. Dan jika banyak pengunjung, maka rumah sakit akan mendapatkan lebih banyak uang lagi. Dan ternyata itu adalah sebuah trik yang keliru. Rumah sakit Bethlehem ternyata semakin kacau.
Ditambah lagi ada sebuah peraturan baru yang muncul di tahun 1601, di mana orang yang miskin tidak mampu bekerja dapat dirawat oleh gereja, sementara sisanya bisa pergi ke rumah kerja atau penjara. Nah, bagi penduduk Inggris yang tidak mau ke rumah kerja ataupun penjara, mereka memilih menjadi pura-pura gila. Dan untuk memverifikasi bahwa mereka benar-benar gila, akhirnya mereka mendaftarkan diri mereka sendiri ke rumah sakit Bethlehem. Karena melonjaknya pasien, akhirnya rumah sakit ini kepenuhan populasi. Jadi, mereka yang berpura-pura gila dan tinggal di rumah sakit Bethlehem berharap mendapat kehidupan yang lebih baik daripada mereka masuk penjara atau disuruh bekerja. Namun sialnya, ternyata mereka benar-benar sial. Mereka tidak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, malahan mereka dijadikan bahan eksperimen. Bahkan menurut catatan, banyak sekali para ilmuwan yang memboking para pasien untuk dijadikan bahan eksperimen. Dan jika para pasien itu wafat karena sebuah eksperimen, mereka akan dikuburkan di sebuah kuburan massal yang terletak di Liverpool Street. Dan pada tahun 2013, artinya baru-baru ini nih, peneliti baru tahu bahwa jumlah pasien yang dikuburkan di kuburan massal berjumlah 20.000 pasien. Selama era Perang Dunia II, pemerintah memindahkan rumah sakit Bethlehem ke pedesaan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyembuhan para pasien. Mereka juga membedakan mana pasien yang benar-benar mengidap penyakit mental dan mana pasien yang adalah pelaku kriminal. Dengan harapan masyarakat di Inggris dapat melupakan cerita-cerita aneh di rumah sakit itu. Tetapi ternyata sudah terlambat. Masyarakat Inggris sudah tahu cerita itu secara turun-menurun. Bahkan dunia dan sejarah pun telah mencatat bahwa rumah sakit Bethlehem adalah rumah sakit yang terkenal karena sakitnya. Udah gitu doang. Jangan lupa subscribe.